Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas aktivitas kelas yang sempat kita singgung pada pertemuan pertama dan kita juga telah melakukan di pertemuan yang kedua. Bahwasanya pada pertemuan yang pertama saya sempat sampaikan bahwa kita pada semester ini akan menggunakan atau beraktivitas menggunakan keempat skill berbahasa yang tentunya teman-teman ketahui pada skill berbahasa yaitu ada listening, speaking, reading, and writing. Ini ada alasannya kenapa ini lembut, yaitu karena dari listening kita bisa speaking, dari reading kita bisa writing, yaitu dari proses listening untuk mendengarkan informasi baru kita bisa berbicara, dari membaca informasi baru kita bisa menuliskan sesuatu atau merespon dengan menulis atau berbicara. Nah, dari keempat skill ini tentu kita akan fokus pada dua skill saja. Karena apa? Karena dari tes pertama saya dengan kegiatan menirukan pidato seseorang dalam berbahasa Inggris, ternyata banyak teman-teman yang mengalami kesulitan. Karena apa? Karena saya memahami dari kegiatan yang kedua tentu ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu proses download video yang akan kita tiru, kemudian proses kreasi, yaitu kita harus mengkreasi, menirukan pidato seseorang, kemudian proses uploading video ke YouTube channel teman-teman. Tentu dari proses ketiga ini akan membutuhkan waktu, tenaga, biaya, bahkan paket data ya. Nah, tentunya kita tidak akan kesulitan apabila kita mengurangi beberapa proses ini. Tentu nanti untuk proses atau aktivitas ke depannya kita akan fokus saja ke dua skill yang terakhir yaitu reading dan writing. Nantinya saya harapkan hanya akan ada respon tertulis dari teman-teman. Namun untuk tutorial tetap saya akan gunakan video-video interaktif seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa lakukan download di YouTube saya yang sudah saya sediakan. Lalu di sini saya akan membahas bagaimana cara membaca yang benar. Nah, di sini saya mengambil satu bacaan yang tentunya temanya tidak jauh dari yang sering diberitakan di media yaitu mengenai Omnibus Law atau Omnibus Bill. Di sini saya mengambil satu topik saja yaitu Guide to Omnibus Bill on Job Creation. Ada 1028 halaman dalam 10 menit. Namun saya tidak akan membahas semuanya. Saya hanya memberikan tips saja bagaimana membaca bacaan asing yang benar. Tentu yang saya sediakan di sini apabila teman-teman menggunakan laptop atau Android bisa langsung saja mencari sumber bacaannya dan saya juga gunakan Google Translate. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain apabila diperlukan. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami yaitu struktur dari bacaannya. Bahwasanya pada bacaan biasanya ada paragraf dan tahu sendiri teman-teman bahwa paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat. Kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata. Nah, di sini
Karena ini di split-split seperti ini, sebenarnya ini bukanlah paragraf, tapi ini adalah suatu kalimat. Contoh saja pada kalimat yang pertama. Karena apa? Karena ini tidak ada kalimat yang lain ya. Ini. Namun di split karena ini media sosial atau newspaper, jadi dibuat terpisah seperti ini agar mudah dibaca. Pada kalimat yang pertama, last week the government submitted the controversial omnibus bill. Sampai di sini, mungkin apabila teman-teman menemukan kata-kata yang sulit, teman-teman kalau ingin belajar, saya sarankan tidak mengcopy semuanya ke dalam Google Translate, namun hanya cukup tuliskan kata-kata yang tidak dipahami saja. Contohnya bill, misalkan bill, oke kita tulis di sini. Nah, tagihan atau rekening, uang kertas, paruh, bond, nota, wesel, sosor, atau acara. Nah, tentunya yang paling mendekati adalah nota. Nota omnibus law atau hukum omnibus pada pembentukan lapangan pekerjaan di House Representatif atau ke DPR atau House of Representative, aiming for conclusion, bertujuan untuk difinalkan sebagai pertimbangan dalam pertimbangan 10 hari. Artinya di sini minggu lalu pemerintah menyerahkan laporan omnibus atau draft omnibus ke DPR agar dipertimbangkan dalam 100 hari. Nah, di sini berarti ada informasi bahwa kemarin pemerintah menyerahkan draft omnibus ke DPR agar dipertimbangkan dalam 100 hari ke depan. Kemudian pada kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya, Presiden Joko Widodo initiated the omnibus bill to improve the ease of doing business in Indonesia and attract investment. Nah, dari sini apabila teman-teman mengalami kesulitan dalam mengartikan, tidak perlu mengartikan ke semua dari kata-kata ini. Sama seperti yang kita lakukan di kalimat yang pertama, kita hanya ambil saja kata-kata yang sukar atau yang asing dari kalimat ini. Contohnya initiated. Nah, tuliskan initiated. Nah, artinya di sini inisiasi atau menginisiasi. Presiden Joko Widodo pemerintahan menginisiasi hukum omnibus untuk mempercepat bisnis di Indonesia dan menarik investasi. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, sekali lagi teman-teman tidak harus mentranslate semua kata-kata, cukup translate beberapa kata yang mengalami kesulitan agar kita mendapatkan informasi yang baru sehingga kita
akan mudah mengingat-ingat bahasa asing. Tentunya setelah kegiatan ini, jangan lupa untuk akses juga di lembar forum. Di sana ada kegiatan yaitu membaca bacaan juga, namun bukan bacaan ini, sudah ada bacaan yang saya sediakan. Saya harapkan teman-teman merespon bacaan di yang sudah disediakan di kolom forum. Nah, aktivitas ini tentunya akan saya nilai, jadi saya harapkan teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan di pertemuan yang ketiga ini. Dan saya harapkan di pertemuan yang keempat juga saya laksanakan pada minggu ini, yaitu pada hari Jumat. Teman-teman saya minta untuk mengerjakan soal pretest, yaitu mengenai membaca bacaan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada multiple choice. Oke, sampai di sini dulu pembahasan pada pertemuan yang ketiga. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.